Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Eh, Terima kasih tadi sudah mengaji surat Abasa, meskipun tidak sampai selesai. Surat Abasa tidak sampai selesai, hanya sampai di ayat Jumas Sabila Yesar, dan dilanjutkan oleh Mas Arif juga dengan sedikit membahas peristiwa yang terjadi di awal surat Abasa itu, bahwa Rasulullah ditegur oleh Allah terkait penerimaan tamu yang satu, sahabat yang buta itu, dan satu lagi tamu dari para pembesar-pembesar. Bukan dalam rangka merendahkan sebenarnya waktu itu, tetapi Rasulullah punya pertimbangan lain, punya pertimbangan khusus, sehingga lebih mendahulukan dari pembesar-pembesar Quraisy itu. Tujuannya juga untuk dakwah. Jadi logikanya adalah logika untuk dakwah juga, sehingga lebih mendahulukan yang pembesar-pembesar. Dan itu salah menurut penilaian Allah, kurang tepat. Oke, baik, pada sesi ini kita akan membahas bagaimana menulis artikel. Sebagaimana RPS yang sudah di-share kemarin, maka pada pertemuan pertama kita diskusi terkait seputar mata kuliah ini, dan juga kontrak-kontrak perkuliahan, aturan-aturan dalam jalannya perkuliahan. Yang kedua, kita membahas hakikat matematik. Yang ketiga, membahas model-model integrasi. Yang berikutnya membahas internalisasi nilai-nilai itu, yang merupakan model integrasi yang keempat, yaitu matematik with Quran. Oke. Kemudian pekan lalu kita membahas bagaimana menyusun soal matematika terintegrasi dengan Al-Quran, umumnya terintegrasi dengan agama. Pertemuan ini akan membekali dengan bagaimana menulis artikel yang bagus. Untuk apa materi ini disampaikan di kelas ini? Karena setelah pertemuan ini kan masing-masing menyajikan artikel yang dibuat. Berkelompok. Ada 29 orang kalau melihat presensi, dibagi 7 berarti 4 Nah, kok dibagi 7? Ya dibagi 7 ya, 4 dan ada satu kelompok yang 5. Kelompoknya merdeka. Jadi silakan diatur di kelas. Kelompoknya merdeka. Jadi ada 6 kelompok beranggota 4 mahasiswa, dan ada satu kelompok beranggota 5 mahasiswa. Oke. Menyusun artikel sebagaimana di akhir RTS itu, termasuk template-nya. Template-nya ada di akhir itu. Oke. Nah, sekarang kita akan diskusi materi bagaimana menyusun artikel. Kalaupun nanti materinya spesifik artikel, sesungguhnya materi ini juga dapat diaplikasikan kepada penulisan skripsi, Jadi dapat diaplikasikan dalam rangka menyusun skripsi. Karena menyusun skripsi juga menyusun karya ilmiah. Menyusun artikel juga menyusun karya ilmiah. Mempunyai irisan yang besar antara menyusun artikel dengan menyusun karya ilmiah, khususnya bagaimana menulis judul, abstrak, kata kunci, latar belakang, rumusan masalah, sampai ke akhir, sampai referensi, sampai daftar rujukan. Oke, ini akan kita bahas pada kesempatan pagi ini.
saya akan langsung share screen karena waktu kita terbatas gitu kan. Selain terbatas, saya langsung disambut oleh mata kuliah berikutnya. Jadi di sini berhenti pukul 8 lebih 10 menit. Pukul 8 lebih 10 menit saya sudah harus masuk di kelas teori graf. Oke, saya langsung share screen biar cepat. Slide-nya agak banyak sehingga perlu agak ngebut-ngebut sedikit. Oke, sudah nampak di layar? Bisa, Pak. Sampun, Pak. Oke, baik. Kalau sudah nampak, yang ini tidak perlu, sudah kenal semua. Nah, kita akan belajar materi terkait menulis artikel ilmiah jurnal. Artikel ilmiah jurnal hasil penelitian. Oke, ada spesifiknya hasil penelitian. Kita sering salah menyebut artikel. Seringkali ditemui di kampus, mahasiswa itu atau bahkan dosen menyebut artikel itu dengan jurnal. Sumbernya jurnalnya siapa? Jurnalnya siapa? Nah, sebenarnya yang dimaksud bukan jurnalnya, tetapi artikelnya. Artikel karangan siapa? Atau Pak Sakir menulis artikel apa? Bukan Pak Sakir menulis jurnal apa. Artikel itu ya tulisan-tulisan itu. Sedangkan jurnal itu kumpulan-kumpulan artikel. Jadi kalau sudah ngomong jurnal itu wadah untuk memuat artikel-artikel itu. Kalau di PGMI kan ada jurnal madrasah, isinya jurnal madrasah itu artikel-artikel itu. Kalau di tadris matematik ada IJTLM, International Journal on Teaching and Learning Mathematics, itu nama jurnalnya. Nah, tulisan-tulisan yang ada di dalam itu, karya-karya penulis itu artikelnya. Oke. Jadi artikel berbeda dengan jurnal. Artikel berbeda dengan jurnal. Saya mulai dari pengertian artikel ilmiah ya, artikel ilmiah. Apa artikel ilmiah itu? Artikel ilmiah itu pertama, dia tulisan. Jadi artikel ilmiah itu adalah karya tulis, bukan karya yang masih bersifat diangan-angan. Jadi dia sudah berupa karya tulis, sudah bentuknya tulisan. Yang berisi laporan sistematis mengenai hasil kajian atau hasil penelitian. Jadi ada dua cara untuk menghasilkan artikel di sini. Cara yang pertama dia hasil mengkaji literatur, yang kedua dia melakukan penelitian. Tulisan yang berdasarkan hasil kajian itu disebut sebagai artikel review, sedangkan tulisan atau artikel yang diperoleh dari hasil penelitian itu disebut sebagai research article. Jadi kembali lagi, artikel ilmiah itu adalah tulisan yang berisi laporan sistematis mengenai hasil kajian literatur atau hasil penelitian yang disajikan kepada masyarakat ilmiah tertentu. Jadi objek artikel itu tertentu. Siapa tertentu itu? Dalam hal ini yang disebut masyarakat ilmiah tertentu ini adalah mahasiswa, dosen, guru, peneliti, dan ilmuwan. Bisa jadi juga praktisi juga menikmati artikel kita itu. Oke. Apa aspek artikel ilmiah itu? Aspek artikel ilmiah satu, dia dapat merupakan hasil penelitian atau hasil gagasan konseptual. Jadi bisa berupa hasil penelitian atau
bisa berupa berasal dari hasil kajian. Kemudian menggunakan bahasa tulis karena artikel itu adalah tulisan. Yang berikutnya harus mengikuti sistematika, jadi mengikuti sistematika sendiri. Artikel itu ada sistematikanya tersendiri, dan kemudian dia berdasarkan pada kaidah-kaidah penulisan yang berlaku. Masing-masing jurnal itu mempunyai kaidah penulisan sendiri-sendiri dan juga punya sistematika sendiri-sendiri. Masing-masing jurnal punya template tersendiri. Apa ciri artikel ilmiah? Artikel ilmiah itu seperti tadi sudah definisinya, dia sistematis. Jadi ada sistematika ini nanti akan kita lewati. Kemudian artikel itu dan juga kita dapat terapkan kepada skripsi bahwa dia bersifat objektif. Artikel, skripsi, disertasi, tesis itu objektif. Jadi berbasis teori dan atau fakta. Jadi berbasis teori dan fakta atau dengan fakta. Jadi bisa dua-duanya. Kemudian bukan berbasis mitos atau fiksi. Jadi tidak berdasarkan berbasis kepada mitos atau prasangka-prasangka. Tidak berbasis pada opini-opini. Dia berbasis kepada teori atau fakta. Kemudian ringkas, artikel ilmiah itu ringkas dalam artian padat, jelas, dan tuntas. Tuntas itu selesai pembahasannya. Kemudian bahasanya baku. Kalimatnya lugas, logis, denotatif, jadi tidak konotatif. Bahasa yang digunakan itu bahasa yang bermakna sesungguhnya, bukan kiasan. Dan juga bahasa yang digunakan efektif. Efektif itu sampai kepada sasaran. Dapat dipahami oleh pembaca dengan baik. Untuk apa menulis artikel ilmiah? Kalau menurut saya, menulis artikel itu satu, dalam rangka dakwah. Jadi dalam rangka mengajak orang lain untuk melakukan apa yang telah kita lakukan. Ini berhasil, kemudian kita tulis dalam jurnalnya dengan harapan orang lain juga mau menerapkan langkah-langkah atau prosedur atau langkah-langkah riset yang telah kita lakukan. Dua, menulis artikel ilmiah itu juga dalam rangka untuk sharing nyulit. Saya sebut bahasa akhirnya tahadus bin nikmah. Jadi sharing nikmat, bahwa contohnya dalam matematika, dalam pembelajaran matematika. Dengan metode ini ternyata kelas saya makin aktif anak-anak siswanya. Jadi dengan metode tertentu kemudian kelas sampean siswanya makin aktif, makin kreatif, pemahamannya makin bagus. Kemudian hasil perlakuan itu ditulis dalam artikel, menceritakan ke orang bahwa dengan model begini saya dapat mencapai tujuan pembelajaran. Maka itu diceritakan ke orang. Siapa tahu orang lain akan meniru langkah-langkah atau model pembelajaran yang kita terapkan. Tiga, menulis artikel ilmiah itu dalam rangka silaturahim. Jadi dalam rangka silaturahim keilmuan. Saya mengenal atau kemudian berkenalan dengan Fawad Ali dari Pakistan itu wasilahnya melalui artikel. Dia membaca artikel saya, kemudian meng-email saya, kemudian diskusi selanjutnya melalui WA. Waktu itu dia sedang S3 di Xi'an Jiaotong University, Cina. Sekarang sudah lulus dan menjadi dosen di Pakistan. 4. Tujuan menulis artikel itu adalah musyawarah, diskusi tulisan. Jadi diskusi tulisan bisa juga berlanjut kepada diskusi lisan, bertemu langsung. Diskusi keilmuan. Kemudian dengan menulis artikel menjadi sarana untuk kita belajar sepanjang hayat. Orang menulis artikel itu tidak menghayal. Jadi apa yang dia tulis harus berdasar teori atau fakta tadi.
Dengan demikian maka dia dituntut untuk banyak membaca teori dan juga banyak membaca fakta-fakta yang ada di sekitarnya. Yang keenam, artikel itu dapat menjadi amal jariah. Jadi bisa jadi yang menulis sudah meninggal, tetapi karyanya masih dibaca orang dan diterapkan dalam konteks pembelajaran. Maka umpamanya begitu kalau bicara di bidang pendidikan matematik. Jadi menjadi amal jariah, menjadi ilmu yang bermanfaat. Kemudian artikel itu kita artikel dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang delapan, untuk aktualisasi diri, jadi bagi dosen dan juga guru, artikel itu dapat menjadi sarana untuk aktualisasi diri. Menjadi sarana untuk aktualisasi diri, untuk karirnya, untuk karir seperti diri dosen dan juga guru. Artikel itu menjadi tuntutan pada saat mengurus kenaikan pangkat. Yang sembilan, dapat digunakan oleh lembaga. Kalau seperti saya maka dapat digunakan oleh program studi atau justru fakultas atau justru universitas untuk akreditasi prodi atau akreditasi universitas perguruan tinggi yang menuntut atau melihat seberapa banyak publikasi ilmiah yang dilakukan oleh dosen-dosen di lembaga itu. Modal untuk menulis artikel ilmiah. Modal untuk menulis artikel ilmiah itu yang pertama adalah ya harus banyak membaca. Jadi yang paling kiri itu banyak membaca. Kemudian setelah membaca baru mau menulis. Jadi hanya dua aspek besar sebenarnya modal untuk menulis artikel itu. Yang pertama banyak membaca. Kedua, mau menulis. Kadang-kadang ada yang mau menulis tanpa membaca. Nah, dengan demikian sumbernya kemudian nggak kuat. Ada yang banyak membaca kemudian tidak mau menulis. Ketika ditanya oleh pembimbing dalam konteks skripsi, bagaimana skripsimu? Sudah selesai Pak, saya sudah banyak membaca sumber. Dari mana hasilnya? Masih ada di pikiran saya. Kan? Nah, itu tidak bagus. Jadi mau banyak membaca, mau banyak menulis. Penulis yang bagus itu adalah pembaca yang bagus. Jadi penulis yang baik itu adalah pembaca yang baik. Penulis yang hebat itu adalah pembaca yang hebat. Jadi dalam hal artikel ataupun skripsi maka sampean harus banyak membaca, dan juga harus mau menulis. Yang lain-lain ini modal penunjang. Jadi ada motivasi, kemudian ada rasa percaya diri bahwa mampu menulis, entah menulis artikel atau menulis skripsi nanti atau menulis tesis gitu kan. Dan juga mempunyai sifat kreatif untuk menuangkan ide-ide itu dalam bentuk tulisan. Sedangkan di atas panah bolak-balik merah itu adalah modal penting, yaitu kolaborasi. Seseorang ketika menulis artikel atau menulis skripsi atau menulis tesis atau menulis disertasi, maka perlu berkolaborasi, perlu diskusi dengan orang lain, perlu dukungan orang lain, perlu saling tukar pengetahuan, minta pendapat, minta saran dan sebagainya. Jadi jangan lupakan kolaborasi. Khususnya ketika menulis skripsi atau menulis tesis atau juga menulis disertasi, kolaborasi itu secara sederhana dapat dimaknai bahwa mahasiswa itu jangan ragu-ragu, jangan malu-malu untuk sering-sering konsultasi dengan dosen pembimbing. Kalau ada kesulitan, jangan kemudian dinikmati sendiri, tetapi diskusikanlah dengan dosen pembimbing, karena mahasiswa diberi dosen pembimbing. Kalau skripsi 1 orang, kalau tesis 2 orang, disertasi 3 orang pembimbing, tempat untuk berkolaborasi dalam menyelesaikan karya ilmiahnya itu.
artikel ilmiah apa yang mau ditulis? Nah, jenis artikel. Artikel ilmiah itu ada dua. Jadi ada artikel ilmiah untuk jurnal. Saya sebut artikel ilmiah jurnal. Yang berikutnya adalah artikel ilmiah populer. Yang artikel ilmiah jurnal saya singkat AIJ. Kemudian artikel ilmiah populer saya singkat AIP. Bedanya apa? Bedanya kita lihat di ABC itu, bahwa kalau AIJ artikel ilmiah jurnal itu sesuai dengan bidang ilmu, Kalau AIP sesuai dengan pengetahuan. Pengetahuan itu lebih luas lagi ya, Kemudian AIJ itu topiknya up to date sesuai target pembaca jurnal. Sedangkan AIP, artikel ilmiah populer, topiknya itu up to date juga, tetapi sesuai target pembaca, sesuai selera pembaca dan media yang dipakai. Nah, terkait media ini yang berbeda sekali antara AIJ dan AIP. Kalau artikel ilmiah jurnal, medianya adalah jurnal, sedangkan artikel ilmiah populer itu medianya bisa koran, bisa majalah atau blog. Oke, saya lanjutkan. Apa saja jenis AIJ? AIJ itu seperti definisi tadi, ada artikel yang berasal dari hasil kajian literatur. Ini disebut dengan artikel review atau review artikel. Tetapi yang lain adalah artikel itu dapat berasal dari hasil riset, hasil penelitian. Yang ini kemudian disebut artikel penelitian atau riset artikel. Oke. Jadi ada review artikel, ada riset artikel. Terus jurnal sendiri wadah untuk memuat artikel-artikel itu ada yang disebut dengan jurnal monodisiplin. Ketika dia membahas matematik, maka isinya matematik saja. Tetapi juga ada jurnal yang multidisiplin, jadi memuat banyak keilmuan. Jadi artikel-artikel yang ada di jurnal itu terdiri atas beberapa ragam disiplin ilmu. Kalau yang monodisiplin itu hanya berisi satu disiplin keilmuan. Oke. Kemudian jurnal, dari segi yang lain dapat dibedakan menjadi jurnal cetak, yang bentuk lainnya adalah jurnal elektronik. Nah, sekarang yang lagi marak adalah jurnal elektronik. Hampir jurnal cetak ini sudah tamat gitu kan. Nyaris jurnal cetak ini sudah tamat. Orang sudah berganti ke jurnal elektronik. Jurnal cetak dan jurnal elektronik ditandai dengan ISSN itu. Kalau cetak maka dia printed ISSN, kalau elektronik ya EISSN. Nah, jadi pembedanya cetak itu PISSN, kalau elektronik EISSN. Satu jurnal di zaman sekarang itu memiliki dua-duanya, mayoritas memiliki dua-duanya. Jadi memiliki PISSN sekaligus memiliki EISSN. Jadi ada versi cetak dan juga ada versi elektronik, versi file. Dari segi yang lain, jurnal itu dapat dipilah menjadi dua juga. Ada open access jurnal, ada closed access jurnal. Oke. Jadi ada OA jurnal, ada non OA jurnal. Kalau open access jurnal itu adalah jurnal yang penulisnya seringkali harus membayar untuk mempublikasikan tulisan itu, tetapi pembaca dapat mengunduhnya secara gratis. Itu open access. Jadi pembaca itu dapat mengunduhnya secara gratis. Penulisnya yang bayar. Jadi dia sudah menulis, kemudian sudah memeras pikiran dengan meneliti atau mengkaji literatur,
jadilah artikel, kemudian disubmit, didaftarkan ke suatu jurnal, kemudian diterima, bayar, baru dimuat. Jadi yang membayar yang menulis, pembaca membaca atau mengunduh secara gratis. Untuk yang close access, ini adalah penulis itu tidak membayar. Jadi penulisnya tidak membayar, tetapi kemudian orang yang mau mengunduh jurnal artikel ini harus bayar. Jadi kebalikan yang tadi. Yang close access ini penulisnya tidak perlu membayar untuk mempublikasikan, sedangkan pembaca kemudian harus membayar untuk mengunduh. Mungkin sampean sudah pernah pengalaman ketika mau mengunduh satu artikel di internet, lalu diminta atau ada cas, ada biaya sekian dolar gitu kan. Itu close access. Oke. Dari beberapa rankingan dari sudut pandang yang lain ini, kemudian jurnal itu dipilah-pilah lagi, ada jurnal internasional bereputasi, ada jurnal internasional, ada nasional terakreditasi, ada jurnal nasional, ada jurnal lokal. Bisa jadi klasifikasi yang saya tulis ini sudah ada perubahan. Untuk internasional bereputasi, salah satu contohnya dilihat dari dia terindeks Scopus Q berapa. Yang terakreditasi itu ketika dia terindeks Scopus Q1, Q2 atau Q3. Kalau dari Scopusnya, dilihat dari Scopusnya internasional bereputasi itu kalau Q1, Q2, Q3. Oke. Sedangkan yang internasional berarti tidak terindeks Scopus atau terindeks Scopus Q4. Untuk jurnal nasional terakreditasi, kalau dulu, nasional terakreditasi itu ketika dia terakreditasi A atau terakreditasi B. Sedangkan jurnal nasional berarti jurnal yang belum terakreditasi. Hanya sekarang jurnal nasional itu akreditasinya tidak AB lagi, tetapi sampai 6. Jadi ada Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6. Jadi terakreditasi Sinta 6 itu kan, terakreditasi Sinta 5 itu sekarang. Jadi ada 6 grade untuk nasional terakreditasi. Lalu yang mana jurnal nasional? Berarti jurnal yang memiliki ISSN tetapi belum terakreditasi. Dan yang paling bawah tingkatannya adalah jurnal lokal. Ada trik di sini. Bagaimana kalau kita mau mensubmit artikel ke jurnal? Ada triknya, yaitu kita submit ke level tertinggi, dari jurnal itu, jadi ke level yang di atasnya. Kalau diterima ya kita bersyukur, tetapi kalaupun nanti ditolak, kita sudah mendapatkan saran-saran yang luar biasa dari reviewer jurnal itu. Nah, dan trik yang berikutnya adalah kalau mau mensubmit ke jurnal tertentu, kita kutip artikel yang relevan. Jadi jangan memaksa, kita kutip beberapa artikel dari jurnal yang kita tuju itu. Oke, ini masih pengenalan jurnal. Oke. Tahapan menulis atau submit artikel. Yang pertama, penulis itu yang menulis artikel gitu kan. Ada reviewer. Autor itu, penulis itu tugasnya yang menulis artikel. Setelah artikelnya jadi, memenuhi syarat-syarat untuk jurnal yang dituju, baru kemudian disubmit, didaftarkan online. Kemudian tugasnya editor jurnal itu dia akan mengecek kecocokan artikel itu dengan scope jurnal. Kemudian ngecek template-nya dan juga ngecek bahasa. Kalau menurut editor sudah tidak bagus dari segi scope, template dan bahasa, maka editor itu langsung dapat menolak, mengembalikan ke autor. Kalau scope-nya bagus, template-nya sudah bagus, bahasanya hanya kurang dari segi bahasa, bisa jadi dikembalikan ke penulis untuk direvisi dulu, Jadi editor ini dapat memutuskan ditolak langsung atau ditolak
dengan revisi. Jadi dikembalikan ke penulis untuk direvisi lagi, baru disubmit lagi. Dari editor baru kemudian diberikan ke reviewer. Reviewer ini orang-orang atau ahli-ahli yang digunakan oleh pihak jurnal untuk mereview konten artikelnya. Jadi reviewer lebih banyak fokus ke konten artikel. Masalah bahasa, template, dan scoop itu sudah lebih banyak dilakukan oleh editor. Oke, jadi ada pihak editor, ada pihak reviewer yang akan menyeleksi artikel kita itu. Oke, ini kita membahas sistematika AIJ non penelitian. Jadi fokus ke AIJ, AIP tidak dibahas detail di sini. Bahas artikel jurnal, artikel ilmiah jurnal. Ini AIJ non penelitian berarti AIJ hasil kajian literatur. Satu, sistematikanya dia ada judul jelas, kemudian ada kepemilikan, jadi ada authorship dan ownership, kemudian ada abstrak, ada kata kunci, ada pendahuluan, ada bagian inti yang kuning itu, warna kuning, itu sesuai kebutuhan, baru ada simpulan, ada conclusion, kemudian ada daftar rujukan, ada references. Kita dalam hal ini menyebutnya sebagai daftar rujukan, bukan daftar pustaka. Oke. Ini adalah sistematika research artikel. Jadi kok riset apa? Review artikel. Jadi artikel ilmiah jurnal non penelitian. Berarti sistematika review artikel. Untuk sistematika riset artikel, di penelitian itu ada dua model, ada dua jenis, ada dua bentuk yang berbeda hanya dalam hal-hal tertentu. Bentuk pertama, sistematika pertama untuk riset artikel adalah ada 11 komponen. Jadi ada judul, ada kepemilikan, abstrak, kata kunci, ada introduction, ada literatur review, ada kajian teori, ada metode penelitiannya, kemudian ada hasil, ada result, kemudian pembahasan, simpulan, dan terakhir daftar rujukan. Jadi ada 11. Ini sistematika pertama. Sistematika kedua itu adalah 5 dan 6 dilebur jadi satu. Jadi 5 dan 6 dilebur jadi 1, 8, 9 itu dilebur jadi 1. Jadi yang sistematika kedua tinggal 9 karena ada 1, 2, 3, 4, 5, 11. Ini melebur 2. Ini dengan yang sistematika pertama, ada judul sama, ada kepemilikan, abstrak, kata kunci, pendahuluan. Nah, di sini tidak ada literatur review. Larinya kemana? Nah, di introduction itu sudah memuat literatur review. Di introduction, include di introduction. Literatur review include di introduction. Kemudian ada metode penelitian, bukan metodologi penelitian. Kalau metodologi penelitian itu adalah nama mata kuliah. Jadi metode penelitian, kemudian hasil dan pembahasan yang di sistematika pertama dipisah, di sini jadi satu. Jadi result and discussion jadi satu. Kemudian sama yang dua terakhir memuat conclusion dan references, daftar rujukan. Ada juga jurnal-jurnal tertentu yang meminta acknowledgement kepada pembaca. Ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang dirasa sangat membantu untuk penulisan artikel itu. Oke. Jadi terserah jurnal yang kita tuju itu minta sistematika yang mana. Oke. Ini oleh orang-orang kemudian sering disebut sebagai sistematika IMRAT.
IMRAD itu adalah Introduction, Method, Result, and Discussion. Itu bagian inti. Jadi ada Introduction, ada Method, ada Result, and Discussion. Orang kemudian menyebut sederhana sebagai IMRAD. IMRAD. Untuk mempermudah mengingat. Introduction, Method, Result, and Discussion. Padahal di situ jelas ada conclusion nanti dan ada references. Bagian intinya memang mulai dari introduction sampai pembahasan itu. Oke. Kita mulai bahas satu-satu. Meskipun topik ini berkaitan dengan artikel, sebenarnya dapat dijadikan dasar atau dijadikan pedoman ketika mau menulis skripsi, tesis, atau disertasi. Dapat digunakan untuk itu. Oke. Satu, judul itu adalah jiwa, semangat, esensi, inti, dan citra suatu karya ilmiah. Orang ketika mencari karya ilmiah, artikel ilmiah itu mencarinya adalah berdasar judul. Berdasar judul. Yang paling banyak mencarinya adalah berdasarkan judul. Oke, berdasar judul. Kemudian judul itu adalah label yang mewadahi keseluruhan muatan artikel. Jadi kalau skripsi berarti judul itu adalah label yang secara ringkas mewadahi keseluruhan isi skripsi, isi tesis atau isi disertasi. Nah, judul itu identitas. Nah, kenapa kok identitas? Seperti saya sampaikan tadi bahwa judul itu adalah bagian artikel yang pertama kali dibaca dan dijadikan kunci pencarian oleh pembaca. Dijadikan kunci pencarian oleh pembaca itu mestinya jadi satu baris salah ketik. Nah, judul disebut citra itu adalah karena dengan membaca judul orang dapat secara langsung menebak isinya. Dengan membaca judul orang sudah dapat merasakan intinya apa artikel itu. Judul itu perlu menarik, perlu spesifik, jadi khusus dan provokatif. Provokatif itu adalah mendorong orang untuk membaca isinya. Judul itu harus menggambarkan keseluruhan isi artikel. Kalau tesis, ya judul itu harus menggambarkan keseluruhan isi tesis. Kalau skripsi, ya menggambarkan keseluruhan isi skripsi. Secara deskriptif dan informatif. Nah, yang paling penting adalah lagi judul itu dipikirkan dan ditetapkan setelah seluruh naskah selesai disusun. Nah, ini kan berbalik dengan fakta yang terjadi di lapangan. Karena mahasiswa itu pertama kali yang dicari adalah judul. Jadi mencari judul, baru kemudian mencari isinya. Padahal dalam kaidah penulisan ini adalah yang benar, tulis dulu isinya, baru kemudian dipikirkan. Ini yang paling sesuai judulnya apa. Sebenarnya dalam skripsi atau artikel atau tesis, disertasi sekalipun, yang dicari pertama itu masalahnya, bukan judul. Masalah apa yang mau diriset gitu kan. Judul itu terakhir, ditetapkan terakhir. Di judul ini berlaku untuk artikel, skripsi, tesis, juga disertasi, bahwa hindari simbol, singkatan atau akronim. Jadi hindari singkatan-singkatan di judul. Kemudian kalimatnya hindari kalimat lengkap. Jadi hindari kalimat lengkap. Contoh, meneliti penggunaan komputer dalam pembelajaran bilangan bulat di sekolah dasar. Ini kalimat lengkap. Kalimat lengkap. Kalau dan menjadi tidak menarik. Yang bagus bagaimana? Ya kata menelitinya dihapus saja. Jadi penggunaan komputer dalam pembelajaran bilangan bulat di sekolah dasar. Boleh ditambahi di belakang untuk meningkatkan hasil belajar, silakan. Untuk meningkatkan literasi digital boleh. Jadi tidak perlu kata meneliti. Atau ada judul menganalisis. Riset itu pasti menganalisis, sehingga tidak perlu kata menganalisis. Hindari nama dagang. Sering kita sih dalam di judul itu menyebut nama dagang. Itu kan sama saja kemudian kita ikut menjadi
endorse siapa, menjadi yang mempromosikan nama dagang itu. Hindari itu yang 4 dan 5 berkaitan dengan IPA, jadi nama-nama ilmiah yang sudah sangat terkenal tidak perlu disebut lagi. Kalau padi ya sudah sebut padi saja, tidak perlu menyebut dengan Oryza sativa. Oke. Ini di bidang biologi, saya tidak baca. Judul itu boleh dengan kalimat tanya. Jadi judul artikel itu boleh dalam bentuk kalimat tanya dengan pertanyaan, bukan pernyataan. Contohnya karya Bishop ini. What values do you teach when you teach mathematics? Nilai-nilai apa yang kamu ajarkan ketika kamu mengajar matematika? Itu kalimat tanya. Jadi menggunakan pertanyaan. Judulnya berupa pertanyaan. Atau yang karya Mahutian ini dia menyebut the role of gesture in bilingual education. Does gesture enhance learning? Apakah gestur itu meningkatkan belajar? Jadi boleh judul artikelnya berupa pertanyaan, bukan pernyataan. Kalau skripsi, setahu saya belum ada skripsi, tesis, disertasi yang judulnya berupa pertanyaan. Ayo periksa judul. Judul ini kalau dikaitkan dengan kaidah-kaidah menulis judul tadi, apa yang kita dapat komentari di judul ini? Tadi ada kaidah hindari singkatan. Terus kalaupun mau menyingkat di naskah, maka bukan singkatannya dulu yang disajikan, tetapi kepanjangannya dulu yang ditulis, baru dalam kurung singkatannya. Jadi information and communication technology itu ditulis dulu baru dalam kurung ICT. Jadi somatic, auditory, visual and intellectual dalam kurung SAVI kan, dalam kurung SAVI. Oke, kalaupun mau menyingkat maka kepanjangannya dulu baru singkatannya yang digunakan. Tapi itu di naskah, hindari di judul. Oke. Ini ada pengembangan bahan ajar program linier berbasis kontekstual dan ICT. Kenapa kok tidak boleh menulis singkatan? Perlu menghindari singkatan di judul. ICT itu belum tentu dipahami orang sebagai information communication and technology, belum tentu. Sama dengan sekarang lah kita menyebut KPK umpamanya kan, KPK. Bisa jadi KPK itu kelipatan persekutuan terkecil, bisa jadi KPK itu Komisi Pemberantasan Korupsi kan, atau PBB lah, PBB apa? Bisa jadi pajak bumi bangunan, bisa jadi Perserikatan Bangsa-Bangsa, bisa jadi Partai Bulan Bintang. Jadi hati-hati di judul menggunakan singkatan, apalagi yang belum familiar. Ini masih ICT semua yang digunakan, ini ICT. Bahkan SDN pun, jadi SDN pun seandainya judul itu masih memungkinkan tidak terlalu panjang, maka SDI juga bisa bermakna. SDI ada yang membacanya sekolah dasar Islam. Ada juga kemarin SDI itu ternyata sekolah dasar apa ya. Jadi singkatan itu bisa berbeda maknanya, dapat berbeda. Ini sama, oke. Dia mencoba kreatif problem solving dalam kurung GPS. Dalam hal ini benar bahwa tulis dulu panjangnya baru dalam kurung. Tetapi ketika berbantuan CD interaktif dengan CD interaktif sama siswa SMA kelas CD itu apakah betul singkatannya adalah compact disc?
compact disc. SMA itu singkatannya, kok singkatannya? Kepanjangannya apa? Kepanjangannya apa? Oke. Jadi kalau judul itu masih memungkinkan tidak terlalu panjang, maka SMA itu perlu ditulis lengkap menjadi sekolah menengah atas. Jadi menghindari singkatan. Oke. Yang terjadi di judul seringkali adalah judul itu tidak menarik, tidak kekinian, tidak spesifik, judul tidak sesuai isi artikel karena judulnya dulu ditulis baru isinya ditulis belakangan. Mestinya sesuai kaidah menulis judul tadi, isinya dulu, baru setelah isinya ada, judulnya apa. Judul banyak mengulang riset sebelumnya, memuat singkatan dan atau memuat simbol-simbol. Oke. Kepemilikan, saya agak percepat, waktunya kurang. Kepemilikan itu nama pengarang tanpa gelar, jadi nama pengarang ditulis tanpa gelar, kemudian afiliasi pengarang, dia mengajar di mana, di prodi apa, fakultas, universitas, bahkan ada yang meminta sampai di provinsi mana, negara apa. Kemudian email semua pengarang di situ. Kalau di contoh ini ada, ini kan penulisnya ada Iyam Maryati dan Nanang Priyatna. Kemudian Iyam Maryati itu adalah mahasiswa S3 program pendidikan matematika UPI Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Emailnya itu. Jadi lengkap mulai nama, afiliasi, kemudian email. Dalam hal tertentu kadang yang diminta hanya email corresponding author, yang akan saya jelaskan berikutnya. Di kepemilikan, author itu penulis kemudian dipilah-pilah artinya. Penulis yang pertama kali ditulis itu disebut dengan first author. Ini adalah orang yang paling banyak berperan untuk penulisan artikel, ide dan sebagainya di penulis pertama. Kemudian penulis yang lain selain penulis pertama itu disebut sebagai co-author. Jadi ada first author, penulis pertama itu first author, yang lain co-author. Dan ada satu lagi, di antara penulis itu, di antara first author dan co-author, siapa yang berkorespondensi dengan pihak jurnal. Nah, penulis yang berkorespondensi dengan pihak jurnal itu disebut dengan corresponding author. Untuk contoh on the eccentric distance sum ini, penulis pertamanya adalah Gui Hayu. Dia penulis pertama. Tetapi ketika ada tanda asterik di atas berarti dia juga berfungsi atau bertugas sebagai berperan sebagai corresponding author. Jadi first author sekaligus corresponding author. Untuk artikel yang kedua di contoh saya itu di computing the eccentric distance sum itu penulis pertamanya adalah Mahdiyeh Azhari, itu penulis pertama. First authornya itu, co-autornya Ali Iran Manes, itu co-author. Tetapi Ali Iran Manes sekaligus berperan sebagai corresponding author dengan tanda asterik itu. Oke, jadi ada first author, selain first author itu namanya corresponding co-author. Di antara first author dan co-author nanti ada penulis yang berfungsi berkorespondensi dengan pihak jurnal dan penulis ini kemudian disebut sebagai corresponding author. Oke. Untuk kepemilikan yang sering terjadi adalah nama tidak lengkap, author tidak lengkap, salah tulis nama. Masih ada juga yang gelar ditulis, gelarnya ditulis juga, dan idealnya meskipun tidak jadi patokan ketat, penulis itu diupayakan maksimal 5 orang. Jadi penulis itu diupayakan maksimal 5 orang. Kalau lebih dari 5 orang, no problem sih sebenarnya. Jadi penulis itu idealnya 1 sampai maksimal 5 orang. Kalau lebih dari 5 orang, no problem. Sebenarnya no problem. Abstrak, saya lanjutkan ke abstrak. Abstrak itu utamanya berisi tujuan. Abstrak itu utamanya memuat tujuan penulisan artikel itu apa. Kemudian metodenya apa.
hasilnya apa, kemudian simpulannya bagaimana. Jadi ada tujuan, metode, hasil, simpulan. Dalam artikel jurnal tertentu ada yang juga meminta implikasi dari hasil itu, hasil penelitian. Dalam jurnal tertentu bisa jadi tidak perlu simpulan, jadi hanya perlu tujuan, metode, dan hasil penelitian. Jadi yang utama kemudian tujuan, metode, sama hasil penelitian. Disajikan dalam satu paragraf antara 100 sampai 200 kata. Dipastikan jelas, dipastikan tidak ada kesalahan ejaan, tata bahasa, ungkapan dalam bahasa yang digunakan, tidak ada kesalahan. Oke. Abstrak idealnya memuat masalah pokok dan atau tujuan. Yang umum tujuannya yang disajikan. Kemudian ada metodenya, temuan penting apa, simpulan, implikasi penelitian itu apa. Idealnya memuat ini, tetapi beberapa hanya meminta tujuan, metode, kemudian hasil. Abstrak. Oh, ini abstraknya panjang banget, tetapi kalau kita periksa secara teliti, abstrak ini sudah memuat tujuan, sudah memuat jenis penelitiannya disebut, hasilnya ada. Hanya kesannya saja kemudian panjang. Ini juga sudah memuat tujuan, ada metodenya, kemudian ada hasil. Ini apa ini? Hasilnya ada, simpulannya ada juga, ada simpulan. Ini juga sudah ada. Kemudian ini memang adanya fakta bahwa kemampuan komunikasi tergolong rendah. Tujuan penelitian ini adalah, jadi tidak perlu kata dari sih sebenarnya. Tujuan penelitian ini yaitu sudah ada tujuan, kemudian metodenya disebutkan, metode penelitiannya ada, hasil penelitiannya disebutkan. Hanya mungkin perlu diringkas lagi, lebih diringkas. Ini juga kebanyakan sih perlu diringkas lagi. Nah, begini perlu diringkas. Jadi analisis tidak perlu ditampilkan, langsung saja hasilnya. Abstrak umumnya kesalahan yang terjadi di abstrak tidak memuat komponen utama, sinkron dengan judul dan simpulan, tidak ringkas, kemudian banyak tipe. Oke. Kata kunci itu kata-kata yang dipilih, jadi kata-kata tertentu dan bermakna, yang dipilih dari dokumen, dari artikel yang kita susun, digunakan untuk mengindeks kandungan digunakan untuk mengindeks kandungan. Kata kunci rata-rata 5, di antara 3 sampai 8. Kalau kita buat rata-rata 5 kata. Kata kunci itu hendaknya tidak mengulang judul. Jadi tidak mengulang judul. Kata kunci tidak mengulang judul. Yang saya warnai kuning, 2 di bawah, dan yang terakhir kata kunci itu dapat berupa suatu kata yang tidak muncul sama sekali di artikel. Jadi tidak muncul sama sekali di artikel, tapi masih berkaitan erat. Jadi di artikelnya nggak pernah nyebut kata itu, tetapi masih berkaitan erat bahwa topik ini masih terkait dengan integrasi matematika dan Al-Quran, kan gitu. Maka kemudian ada kata kunci integrasi. Ini kata kunci yang saya tampilkan ini, kata kuncinya mengulang judul. Jadi judulnya pembelajaran IPA menggunakan metode proyek sampai gaya belajar siswa. Diambil semua, pembelajaran IPA masuk ke kata kunci. Metode proyek masuk ke kata kunci. Media PowerPoint dan makrovidia flash masuk kata kunci. Keterampilan proses sains masuk kata kunci, gaya belajar masuk. Berdasarkan kaidah ini, kata kunci tidak mengulang judul, maka pemilihan kata kunci ini kurang bagus, gitu kan. Karena semuanya diambil dari judul, mengulangi judul. Oke. Ini di luar negeri ya, matematika murni. On the eccentric distance of trees and unicyclic graph. Kata kuncinya yang diambil ada di pojok bawah itu ada eccentricity, ada eccentric
diagram, ada unicyclic graph, ada tree, ada diameter. Kalau di judul nggak ada diameter. Oke. Ini juga mana ini? Kimia ya, kimia kata kuncinya. Discovery, kemudian kemampuan pemecahan masalah kimia, kemudian pemecahan masalah matematik. Sebagian masih ngambil di judul. Ini kata kuncinya sebanyak 3. Ini kata kuncinya media pembelajaran, edutainment, Swiss Mac, metaphorical thinking, kemudian konsep matematik. Masih banyak yang ngambil di judul juga. Jadi masih banyak kata kunci yang mengulang judul. Seringkali juga ada kata kunci yang berupa singkatan. Dan yang ketiga ada kata kunci yang sebenarnya bukan kata kunci. Jadi oleh penulis disebut kata kunci tapi bukan. Oke. Pendahuluan itu kalau deskripsi, tesis atau disertasi, nama lainnya adalah latar belakang. Memuat pengantar mengapa melakukan penelitian ini, hipotesisnya apa, tujuan penelitiannya. Jangan disamakan dengan kajian teori. Jadi pendahuluan itu bukan kajian teori. Sehingga saya bilang kalau deskripsi atau tesis, jangan mendefinisikan banyak hal di pendahuluan. Definisi-definisi nanti ditulis di literatur review. Jadi di latar belakang itu lebih banyak mengutip hal-hal yang berkaitan dengan masalah. Kalau nanti hasil penelitian yang dirujuk itu berkaitan dengan hasil penelitian orang, itu lebih baik ditaruh di mana ya? Di pembahasan. Kalau sudah berkaitan dengan hasil penelitian orang lain, itu nanti lebih bagus ditaruh di pembahasan. Kalau sudah membahas hasil penelitian orang, jangan ditaruh di pendahuluan. Pendahuluan itu cara menulisnya atau kiat-kiat kita, ya harus banyak membaca pustaka terkini. Dalam hal ini adalah membaca artikel. Dimulai dengan banyak membaca artikel hasil penelitian. Kemudian menyajikan masalah, kesenjangan antara teori dan hasil penelitian yang terdahulu dengan keadaan saat ini atau keadaan yang diharapkan. Mendukung gagasan dan argumentasi penulis dengan pengakuan atas penelitian terdahulu. Jadi di latar belakang, perlulah kita menyampaikan hasil penelitian orang-orang yang orang-orang terdahulu. Hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan riset kita, dengan penelitian kita, tampilkan siapa saja yang sudah meneliti. Tampilkan siapa saja yang sudah meneliti, kemudian itu dapat dinyatakan sebagai kita sudah mengakui penelitian terdahulu. Jadi menampilkan penelitian-penelitian terdahulu dalam bidang yang mau kita teliti sudah siapa saja yang sudah meneliti. Kita sajikan di latar belakang. Kemudian dari penelitian-penelitian terdahulu yang kita sajikan itu kemudian kita ini sebagai penulis menyampaikan di mana letak perbedaan kita, perbedaan artikel kita atau perbedaan skripsi kita, perbedaan masalah tesis kita dengan penelitian terdahulu itu. Kemudian menulis paragraf dengan anggun, harus belajar menulis paragraf dengan anggun, mengungkapkan, dimulai dengan mengungkapkan pikiran agar atau gagasan penulis. Jadi paragraf itu kalimat utamanya adalah gagasan atau pikiran penulis, kalimat utamanya. Sedangkan kalimat yang lain itu adalah pendukung. Nah, pendukung itu berbasis dari sumber-sumber teori atau fakta di lapangan. Kemudian kalau pendahuluan di artikel, akhirilah dengan sejumlah pertanyaan penelitian atau pernyataan tujuan. Jadi ujung dari latar belakang atau pendahuluannya artikel itu adalah pertanyaan penelitian atau pernyataan tujuan. Ini berkaitan juga dengan skripsi atau tesis. Kalau sampean menulis paragraf, maka paragraf itu harus memuat satu kalimat pokok, kalimat inti. Yang lainnya itu kalimat penjelas. Kalimat pokok dapat diletakkan di awal paragraf, atau diletakkan di akhir paragraf.
Kalau kalimat pokoknya tadi ada di awal paragraf, maka itu disebut dengan paragraf deduktif. Kalau kalimat pokoknya diletakkan di akhir paragraf ya, itu kok tertulis di akhir kalimat. Jadi kalau kalimat pokok berada di akhir paragraf, maka paragraf itu disebut sebagai paragraf induktif. Mudah-mudahan sudah dipelajari di mata kuliah bahasa Indonesia. Hindari semua kalimat dalam paragraf adalah kalimat pokok. Seringkali ini yang terjadi, bahwa semua kalimat dalam satu paragraf itu kalimat pokok semua. Sehingga yang mana yang menjelaskan kalimat yang lain tidak jelas gitu kan, karena semuanya kalimat pokok. Hindari juga satu paragraf hanya satu kalimat. Hindari satu paragraf hanya satu kalimat. Kalau paragraf hanya satu kalimat berarti dia hanya kalimat pokok, kalimat penjelasnya tidak ada. Oke, ya kalimatnya harus sistematis, logis, ringkas, mudah dipahami oleh pembaca. Pendahuluan atau latar belakang untuk tesis, skripsi, disertasi, penulisan dan bahasa kurang diperhatikan, ini sering terjadi. Ring teori dan pustaka, jadi masih lebih banyak karangan menghayal, tidak didukung oleh sumber. Di latar belakang seringkali masalahnya tidak jelas. Apa sih yang mau diriset dari skripsi ini kan? Masalah apa sih yang mau diungkap atau diselesaikan oleh tesis ini? Itu seringkali tidak jelas di situ. Kemudian pengakuan terhadap orang lain juga minim. Jadi karena kurang banyak membaca, akhirnya pengakuan terhadap karya orang lain di latar belakang sedikit. Kemudian pentingnya masalah tidak diungkap. Jadi di latar belakang, setelah mengatakan bahwa masalah ini yang akan diriset, kemudian jelaskan juga mengapa masalah ini penting untuk diselesaikan. Kemudian originality itu artinya menunjukkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian orang lain. Perbedaan. Kalau di skripsi kan ada tabel originalitas, bahkan ada itu. Jadi letak perbedaannya dengan penelitian terdahulu di mana. Jadi selain mengakui karya orang lain di latar belakang, kita sampaikan siapa saja yang sudah meriset, kita juga menunjukkan bahwa perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang lalu-lalu di sini, maka disajikan juga. Khusus untuk artikel seringkali pendahuluan itu, introduction, tidak dihari dengan masalah atau tujuan. Oke. Kalau kajian teori, ya memuat teori atau hasil penelitian terdahulu yang menjadi basis perumusan hipotesis, kalaupun penelitiannya itu memerlukan hipotesis. Terkait konsep dasar dalam topik penelitian itu dimasukkan di kajian teori, atau teori yang kita kaji itu akan digunakan dalam pembahasan. Berarti diletakkan di bab 2. Kajian teori yang kelemahannya yang banyak ditemui di artikel-artikel, tidak sistematis, menyajikan teori yang tidak digunakan. Jadi di bab 2 skripsi atau tesis nanti, kalau teori itu tidak digunakan dalam pembahasan, maka jangan dimasukkan di kajian teori. Yang sering terjadi adalah penulisan dan tata bahasa kurang diperhatikan, termasuk slide yang saya tampilkan. Masih banyak tipunya juga ternyata. Metode itu bab 3 kalau skripsi atau tesis menggambarkan apa yang telah dilakukan peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Jadi bab 3 itu lebih banyak menceritakan apa yang telah dilakukan peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kalau masih proposal berarti menggambarkan apa yang akan dilakukan. Jadi kalau proposal apa yang akan dilakukan, kalau sudah tesis atau skripsi berarti menggambarkan apa yang telah dilakukan dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian. Oke. Metode yang dilakukan itu dapat diverifikasi dan dapat direplikasi. Jadi dapat dicek kevalidannya, kesohihannya, dan juga dapat ditiru oleh orang lain di tempat berbeda. Bab metode, di bagian metode, jangan mengutip definisi. Jadi jangan mengutip definisi konsep metodologi penelitian. Makanya saya sering menyampaikan di bimbingan saya bahwa bab 3 itu akan sepi dari kutipan.
Jadi bab 3 itu akan sepi dari kutipan. Meskipun tidak dilarang kalau ada. Tetapi jangan membuat definisi lagi. Maksudnya data adalah, menurut Shakir, sampel adalah, itu tidak perlu lagi. Langsung saja sampel dalam penelitian ini siapa. Sumber data dalam penelitian ini siapa. Itu saja. Tidak perlu sumber data adalah. Tidak perlu. Kalau dalam artikel disajikan dalam beberapa paragraf tanpa dipilah menjadi subbagian-subbagian, itulah artikel. Dan yang terpenting adalah data, sumber data, instrumen, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data disajikan secara jelas. Untuk metode penelitian ada dua, yang secara umum ada kuantitatif, ada kualitatif, kemudian ada gabungan dari dua ini disebut dengan mixed method, kemudian ada juga yang oleh teman-teman disebut penelitian pengembangan, teman-teman menyebutnya R&D, Research and Development. Yang sering terjadi di metode, isinya tidak jelas, tidak sinkron antara data, instrumen, teknik pengumpulan data, tidak sinkron dengan masalah atau tujuan. Jadi metode yang dilakukan tidak akan menjawab masalah, tidak akan menjawab pertanyaan penelitian. Seringkali terjadi itu. Validasi instrumen tidak dijelaskan, subjek penelitian tidak mencukupi untuk menjadi dasar menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian yang keenam, analisis data tidak jelas. Ini yang sering terjadi pada uraian metode. Hasil, ini sudah hasil. Kalau di artikel ada langsung hasil. Kalau di skripsi atau tesis masih ada paparan data. Paparan data, deskripsi atau tesis itu sebenarnya memaparkan data sekaligus proses analisis. Gitu. Untuk artikel, hasil itu adalah menyajikan hasil analisis data. Jadi sudah hasil bersih, bukan proses analisis data. Itu di artikel. Dapat disajikan dengan tabel atau grafik, tetapi harus disertai dengan komentar dan dibahas. Jadi tidak hanya tabel dan grafik kemudian dibiarkan. Dan yang terakhir dapat dipilah menjadi subbagian-subbagian sesuai masalah penelitian. Itu untuk bagian. Sajikan secara jelas, secara lugas, kemudian sajikan data sederhana dengan tabel. Kalau data sederhana sajikan dengan tabel, tetapi kalau datanya banyak dan rumit, maka sajikan dengan grafik. Kemudian kalaupun ada uraian setelah tabel atau grafik, maka jangan mengulang isi tabel dan juga jangan mengulang isi grafik. Jadi uraian setelah tabel atau grafik itu adalah uraian apa sih yang dapat ditangkap dari tabel dan grafik itu. Jadi jangan menceritakan data yang ada di tabel, jangan. Oke. Kemudian jangan menyajikan gambar dari data tabel. Jadi jangan sampai data itu disajikan secara double. Jadi ada satu data disajikan dengan tabel dan juga disajikan dengan gambar. Jadi milih salah satu sajalah. Kalau sudah dengan tabel ya dengan tabel saja, kalau mau digambar dengan gambar saja. Oke. Tulis dengan bahasa yang logis dan sistematis. Yang sering terjadi di artikel jurnal adalah hasil langsung menyajikan tabel atau diagram tanpa preambul, tanpa pengantar, tiba-tiba hasil langsung tabel. Itu tidak bagus. Perlu pengantar dulu. Tidak sistematis, tabel, diagram atau penjelasan sekedar mengulang-ulang, data tidak cukup, keabsahan data tidak dijamin, dan analisis data tidak tepat. Itu untuk beberapa catatan saya ketika mereview artikel untuk satu jurnal. Pembahasan, jadi kalau 5 ya, kalau skripsi atau tesis pembahasan. Pembahasan itu adalah menafsirkan temuan-temuan penelitian. Menafsirkan temuan-temuan penelitian. Atau menggeneralisasikan temuan ke dalam kumpulan pengetahuan yang telah mapan. Atau juga untuk menyusun teori baru atau memodifikasi teori yang sudah ada. Pembahasan itu tidak mengulang apa yang telah dipaparkan dalam kajian teori atau hasil. Memaparkan lagi paparan data itu jangan ada di pembahasan. Tunjukkan temuan penelitian dan hubungannya dengan teori atau penelitian terdahulu. Nah, jadi discussion, pembahasan itu kan bahasa Inggrisnya diskusi. Discussion adalah mendiskusikan temuan penelitian kita dengan teori-teori atau penelitian terdahulu yang sudah ada yang relevan. Jadi kita diskusikan apakah temuan kita itu mendukung penelitian terdahulu atau justru kontra dengan penelitian terdahulu.
Kalau mendukung, dapat juga dijelaskan mengapa kok bisa terjadi begitu. Kalaupun kontra, juga dijelaskan mengapa hal itu menjadi terjadi. Kok malah berbeda dengan hasil penelitian orang lain. Orang lain menyatakan riset begini, metode pembelajaran begini bagus, kok kemudian di penelitian kita kenapa kok tidak bagus. Nah, itu dibahas lagi lebih lanjut. Tulis secara sistematis dan logis, pengutupan literatur jangan terlalu panjang, tulis dalam bahasa sendiri untuk pembahasan. Bedakan pendapat sendiri dengan hasil kutipan. Jadi mana yang dari hasil kutipan. Kumpulan penelitian sejenis dapat dirujuk secara berkelompok. Jadi kadang-kadang rujukan itu setelah ada kurung itu isinya banyak, tidak harus berisi dari satu sumber. Beberapa kesalahan yang sering muncul di pembahasan adalah sebagian besar belum ada pembahasan. Jadi kadang-kadang belum membahas, hanya sampulnya saja atau babnya saja bernama bab pembahasan, tapi belum membahas. Sebagian besar masih sering terjadi adalah pembahasan itu isinya mengulang paparan data. Kering pustaka artinya hasil penelitian kita itu belum betul-betul didiskusikan dengan teori atau penelitian terdahulu. Bahkan tidak membahas hasil atau temuan penelitian. Jadi kadang-kadang membahas yang lain. Simpulan, nah, ini bagian terakhir sih kalau ngomong artikel atau penutup ya. Simpulan itu merupakan esensi penelitian yang disarikan dari hasil dan pembahasan. Jadi disarikan dari hasil dan pembahasan. Simpulan itu bukan rangkuman penelitian, jadi bukan merangkum, tapi esensi penelitian yang disarikan dari hasil dan pembahasan. Simpulan itu selaras dengan pernyataan tujuan. Jadi secara sederhananya, simpulan itu adalah jawaban terhadap pertanyaan penelitian atau uraian yang selaras dengan pernyataan tujuan penelitian. Oke, sederhananya begitu, itu simpulan. Dalam hal ini, dalam hal artikel, simpulan itu tidak perlu penumeran, tidak perlu butir-butir bulit itu. Terus, dalam segi konten, simpulan itu generalisasinya dibuat secara hati-hati, memperhatikan keterbatasan hasil penelitian. Kemudian implikasi temuan penelitian dapat ditulis di simpulan, jadi implikasinya dapat ditulis dan sarannya juga dapat ditulis di simpulan. Untuk artikel, kalau deskripsi atau tesis kan sarannya di tempat lain, implikasinya juga di tempat lain. Kalau di artikel, implikasi dan saran dapat menjadi satu di conclusion itu, di simpulan. Yang sering terjadi, baik skripsi, tesis, atau artikel, simpulannya tidak menjawab masalah atau tidak sinkron dengan tujuan. Tidak menjawab masalah atau tidak sinkron dengan tujuan penelitian. Tidak ringkas, seringkali masih kemana-mana, dan saran yang disajikan tidak berkaitan dengan hasil penelitian. Jadi untuk skripsi atau tesis, saran itu harus berkaitan dengan hasil penelitian kita. Jangan menyarankan di luar itu. Jangan menyarankan hal yang lain. Yang dibahas metode kooperatif guided discovery, kok kemudian yang disarankan open-ended kontekstual umpamanya. Jadi jangan menyarankan sesuatu yang tidak berkaitan dengan hasil penelitian. Daftar rujukan ya harus lengkap, misalnya rujukan utamanya harus artikel ilmiah jurnal, itu pun berlaku untuk skripsi atau tesis. Jadi rujukan utama itu adalah artikel ilmiah jurnal. Rujukannya diusahakan mutakhir. Mutakhir itu konon adalah 10 tahun terakhir untuk artikel ilmiah jurnal. Kalau buku seringkali tidak bisa kita mencari buku yang 10 tahun terakhir. Bahkan buku babon, buku utama justru buku-buku yang terbit misalnya 1967 itu masih boleh karena tidak ada buku terbaru. Kemudian rujukan atau pustaka-pustaka yang kita rujuk itu harus benar-benar relevan dengan topik penelitian, jangan merujuk yang tidak ada kaitannya. Dianjurkan, bahkan sangat dianjurkan untuk menulis daftar rujukan skripsi atau tesis atau artikel itu menggunakan citation manager, misalnya Mendeley, Zotero, EndNote atau lainnya. Oke. Yang sering terjadi di referensi atau daftar rujukan tidak sesuai aturan penulisan, tidak konsisten dalam penulisan,
seringkali tidak lengkap, tidak teliti, tidak lengkap menulis pustaka, terlalu minimalis, jadi rujukannya terlalu sedikit, juga tidak mutakhir, tidak mengambil yang 10 tahun terbaru. Langkah-langkah umum menulis artikel ilmiah. Satu, kita punya gagasan, kemudian merencanakan naskah. Merencanakan naskah itu kalau dalam ide apa sih lah ya? Trik yang saya lakukan adalah menulis ide-ide pokok yang mau kita isikan, membuatnya latar belakang. Maka saya membuat bagan. Pertama akan menyampaikan ini, kedua akan menyampaikan topik ini, ketiga menyampaikan topik ini, baru terakhir menyampaikan penulis tertarik meneliti ini. Nah, jadi membuat dalam apa sih bagan-bagan. Baru bagan itu saya kembangkan menjadi paragraf. Setelah jadi paragraf, baru penulisan draft, baru kemudian finalisasi itu editing akhir. Langkah umumnya begini menulis artikel ilmiah. Hampir sama sih sebenarnya dengan menulis skripsi atau tesis. Langkah menulis AIP, artikel ilmiah penelitian ya, populer AIP. Memilih tema tulisan, menulis dengan kerangka, membuat kerangkanya, membuat paragraf, menulis gagasan pokok, memberikan ilustrasi yang wajar, jangan banyak-banyak gambar, jangan berlebihan dalam menggunakan gambar-gambar atau tabel-tabel atau juga itu diagram-diagram yang berlebihan. Mempelajari cara dan gaya penulisan, menutup artikel dengan paragraf yang kuat, dan menyunting artikel dengan seksama. Jadi dicek lagi artikel ilmiah populer. Kalau AIJ, nah AIJ, langkah menulis AIJ, menemukan masalah sesuai bidang keilmuan. Jadi masalah dulu yang dipilih sebenarnya. Jadi dalam menulis skripsi atau tesis, yang pertama dicari itu adalah masalah, bukan judul. Ini yang masih sering kita itu di kampus-kampus yang dilakukan pertama justru mencari judul. Sementara judul itu mestinya ditulis paling akhir. Jadi yang kita perlukan adalah menemukan masalah. Kemudian mengumpulkan dan mengorganisasi bukti bahan pendukung untuk topik utama masalah kita itu, melakukan kajian atau penelitian terkait masalah. Jadi boleh ada pra penelitian ke lapangan, boleh, kemudian menyusun artikel hasil kajian atau penelitian, jadi terakhir menyusun artikel. Ini mengorganisasi bukti, seleksi bukti-bukti yang sesuai, membuat kategori, mengurutkan, sampai terakhir mengkalimatkan. Nah, dapat dipelajari, nanti akan saya share slide-nya di grup WA. Ada beberapa cara sehingga kalimat kita itu, paragraf kita itu bagus. Jadi ada kata-kata seperti ini. Kalau pakai addition sinyal, pertama begini. Lebih lanjut seperti ini. Selanjutnya demikian. Kalau time sinyal, kemudian berikutnya selama saat ini. Kalau space sinyal ada di sebelah kanan, di sebelah kiri, di depan, di belakang, dekat. Kalau change direction sinyal itu mengubah pola fokus. Sekalipun demikian, ternyata meskipun demikian, sebaliknya, tetapi itu sudah membelokkan. Bisa jadi membelokkan dari positif ke negatif. Jadi orang lain sudah mengatakan bagus-bagus, tetapi kita dapat mengatakan sebaliknya. Nah, sebaliknya. Ini masuk ke dalam change of direction sinyal. Ada illustration sinyal, misalnya sebagai contoh, misalnya seperti kalau conclusion sinyal, misalnya contohnya adalah oleh karena itu dengan demikian kesimpulannya, dan ini hal-hal yang dapat digunakan atau kata-kata yang dapat kita gunakan untuk menghubungkan bukti-bukti. Joko demikian, Indra menyatakan demikian, Fatima menyatakan begini, tetapi itu berarti change direction sinyal. Itu cara menghubungkan bukti-bukti. Oke. Bagaimana kriteria memilih masalah? Masalah itu kriterianya untuk tesis atau skripsi atau kemudian artikel, masalah itu harus penting. Problematik itu harus menuntut segera diselesaikan. Ada unsur kebaruan, masalah yang sudah lama-lama gak perlu diangkat lagi.
ada kontribusi yang besar kalau masalah ini kita teliti. Menarik, masalah ini menarik untuk diteliti sesuai bidang sampean. Jadi kalau pendidikan matematik ya sesuai bidang pendidikan matematik. Dan yang terpenting adalah sanggup. Jadi kalau sampean nggak sanggup meneliti masalah itu jangan dilakukan. Ada kriteria sanggup, saya tulis sanggup. Dari mana mendapat masalah? Nah, maka sampean harus banyak membaca, harus banyak berdiskusi, harus banyak ya kalau bisa sih ikut forum-forum ilmiah. Dulu kan seminar, workshop, konferensi. Ini saja lah kalau biar nggak pakai bahasa harus. Jadi dilakukan untuk dapat ide masalah itu dapat dilakukan dengan cara membaca jurnal. Dapat dilakukan dengan cara berdiskusi dengan teman, dengan dosen, dengan ahli atau praktisi. Dapat dilakukan dengan cara mengikuti forum ilmiah, mengikuti seminar, workshop, konferensi, dan lainnya. Dapat juga kalau etno itu melihat fenomena di masyarakat. Atau masalah itu juga dapat kita peroleh dari pengalaman pribadi, serta pengalaman orang lain. Nah, jadi ada 5 dari melalui membaca, melalui diskusi, melalui forum ilmiah, dengan melihat fenomena atau berdasarkan pengalaman kita. Oke, yang begini-begini sudah kita bahas kemarin. Nah, model integrasi kan sudah kita bahas yang lalu bahwa ada matematik from Quran, ada matematik saya rangkum jadi 3 di sini, berbeda dengan yang lalu. Matematik for Quran, to Quran, dan matematika with Al-Quran. Sudah kita bahas di pertemuan yang lalu terkait model integrasi. Kemudian apa yang dapat kita teliti terkait dengan matematika di Al-Quran? Bisa jadi pengembangan bahan ajar, jadi meneliti pengembangan bahan ajar integratif, atau meneliti pemahaman guru terkait matematika integratif, atau meneliti bagaimana sih kalau kita melaksanakan pembelajaran integratif di sekolah, atau bagaimana menyusun instrumen penilaian untuk pembelajaran matematika integratif, atau kita meneliti apa sih pendukung dan penghambat ketika kita mencoba melaksanakan pembelajaran matematika integratif. Waktunya sudah mau habis sih, 18 ya. Ini contoh-contoh riset yang sudah membahas integrasi. Pembelajaran matematika untuk Al-Quran bisa mengamalkan, menjelaskan, mengajarkan, mengeksplorasi, sudah dijelaskan di mata kuliah yang lalu, pertemuan yang lalu. Kemudian apa contoh yang terjadi di lapangan terkait artikel yang sudah muncul berkaitan dengan ini. Nah, ini contoh-contohnya. Sudah banyak teman-teman membahas nilai-nilai edukasi dalam kisah Musa itu dalam Al-Quran, mukjizat matematis dalam Al-Quran. Pembelajaran matematika untuk Al-Quran bisa jadi topik bisa ke guru, siswa, kesiapan guru bagaimana. Jadi ketika pembelajaran matematika untuk Al-Quran itu kesiapan guru bagaimana, pembelajarannya, metode pembelajaran guru bagaimana, atau kita melihat di siswa, topiknya kita fokuskan di mahasiswa, bagaimana respon siswa ketika kita mencoba pembelajaran matematika berbasis Al-Quran. Belajarnya bagaimana, kreativitasnya bagaimana. Oke, ini contoh pembelajaran matematika dengan Al-Quran, internalisasi. Pengaruh bahan ajar konsep dasar matematika berbasis internalisasi nilai Islam terhadap sikap religius. Nah, ini sudah meneliti integrasi yang internalisasi nilai. Integrasi nilai Islam dalam pembelajaran IPA di sekolah. Kok IPA, Pak? Artinya di IPA pun orang sudah membahas integrasi nilai-nilai. Siapa tahu ada yang mau meneliti integrasi nilai-nilai Islam dalam pembelajaran matematika. Pandangan siswa terhadap internalisasi nilai tauhid melalui materi termokimia. Nah, bagaimana kalau melalui materi luas lingkaran, Bang, seperti itu. Model integrasi matematika dengan nilai Islam dan kearifan lokal dalam pembelajaran matematik. Ini sudah matematika. Pembentukan karakter peserta didik melalui pendidikan berbasis Al-Quran. Pendidikan matematika berbasis Al-Quran masih dapat dikembangkan. Maka yang perlu dilakukan selanjutnya adalah marilah kita sampean semua berlatih menulis artikel ilmiah melalui tugas berkelompok. Saya rasa cukup, waktunya juga sudah mulur 10 menit sudah 8
8-9 menit. Oke, itu saja deh yang dapat saya sampaikan. Eh, PowerPoint yang barusan itu akan saya share di grup WA untuk dapat dipelajari lebih lanjut. Oke, akan saya share di grup WA. Saya rasa cukup demikian. Eh, saya tidak membuka tanya jawab, tidak membuka tanya jawab. Jadi langsung ke doa saja, doa penutup. Oke, karena sudah 8.20 di saya itu. Ya mohon maaf terlambat. Kita juga masuknya telat sih. Slide-nya banyak. Oke, demikian saya kembalikan ke ketua. Siapa yang bertugas menutup? Pak, maaf sebentar. Jika nanti bertanya lewat grup WA tidak apa-apa, Pak? Oke, boleh. Jadi bertanya di grup ya. Pertanyaannya kita bahas di grup ya. Oke. Jadi pertanyaannya disampaikan di WA, insya Allah nanti saya jawab di grup WA juga. Oke, monggo Mas Ketua, siapa tadi? Mas Effendi, siapa? Yang membuka tadi di awal. Kita doa penutup. Oke. Iya. Ya baik, terima kasih. Enggak Mas Suci. Ya baik, terima kasih kepada Bapak Abdul Syakir yang telah memberikan penjelasan kepada kami semua. Semoga kami bisa memahaminya dengan baik dan bisa memanfaatkan mengamalkan ilmu tersebut. Untuk menutup perkuliahan pada waktu hari ini, kita tutup dengan doa. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kita akhiri sesi ini. Mohon maaf tidak ada sesi tanya jawab karena saya sudah ditunggu di kelas berikutnya, di kelas teorigraf. Kita diskusinya melalui grup WA sesuai jam aktif. Demikian saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama.